Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa suara tertentu terasa seperti sedang mengatur ulang sesuatu yang sangat dalam di dalam diri Anda? Seolah-olah bukan hanya telinga yang mendengar, tetapi sel-sel Anda yang merespons. Seolah ada kode yang lebih tua dari bahasa, lebih tua dari logika, yang tiba-tiba aktif ketika dentuman pertama itu menggema. Bagaimana jika orkestra perunggu kuno Nusantara tidak sekadar memainkan musik, melainkan menyiarkan pola matematika tersembunyi yang dirancang untuk melewati pikiran analitis Anda? Bayangkan ini, sebuah pendopo sunyi di malam hari, cahaya temaram menyentuh permukaan gong seperti bulan yang jatuh ke bumi. Seorang penabuh mengangkat pemukulnya perlahan, lalu dum. Udara bergetar, dada Anda ikut bergetar, napas Anda berubah tanpa Anda sadari. Pikiran yang tadi bising tiba-tiba hening. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini hanya efek budaya dan sugesti kolektif? Atau ada hukum resonansi yang lebih dalam? Sebuah teknologi leluhur yang bekerja langsung pada medan bioelektrik tubuh manusia. Gamelan bukan sekedar musik tradisi. Ia adalah sistem penyetelan kesadaran. Tangga nada slendro dan pelok bukan hanya struktur musikal. Ia adalah geometri akustik, sebuah garbu tala untuk kompas internal jiwa Anda. Sebagian besar sistem nada barat modern mengejar presisi matematis yang steril, bersih, terstandar. Tetapi justru di sanalah ia kehilangan sesuatu, denyut kehidupan yang organik. Gamelan berbeda, ia hidup dalam ketidaksempurnaan yang disengaja, dalam ombak mikro yang menciptakan efek berkilau, ombak yang meniru detak jantung Anda sendiri. Bagaimana jika rahasia untuk menyelaraskan kembali metan energi Anda tidak tersembunyi di laboratorium modern, tetapi dalam resonansi logam cair yang telah ditempa ratusan tahun lalu? Hari ini kita tidak hanya akan membahas sejarah. Kita akan mengurai bagaimana frekuensi perunggu ini menembus intelektualitas modern dan menyentuh alam bawah sadar. Bagaimana dentuman gong bekerja seperti gelombang yang membersihkan stagnasi energi. Bagaimana lanskap suara leluhur ini berinteraksi langsung dengan esensi primordial Anda. Berhentilah sekadar mendengarkan musik, mulailah mengalami kalibrasi ulang. Karena untuk memahami resonansi spiritual gamelan, kita harus berhenti melihatnya sebagai seni pertunjukan dan mulai memahaminya sebagai ilmu kesadaran yang pernah dijaga dengan sangat hati-hati. Sekarang, mari kita buka gerbangnya perlahan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin tahu sesuatu. Dari kota mana Anda menonton video ini? Tuliskan di kolom komentar. Karena mungkin tanpa Anda sadari, tanah tempat Anda berpijak hari ini pernah bergetar oleh dentuman gong yang sama ratusan tahun lalu. Gamelan bukan lahir dari ruang kosong. Ia tumbuh dari rahim peradaban yang memahami bahwa suara adalah kekuatan kosmik. Dalam prasasti-prasasti kuno Jawa dan Bali, istilah untuk gong dan instrumen perunggu telah muncul sejak abad ke-9. Relief di candi-candi seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan memperlihatkan ansambel musik yang bukan sekedar hiburan, melainkan bagian dari ritual sakral. Dalam naskah Jawa kuno seperti Kakawin Nagarakretagama, suara gamelan digambarkan mengiringi upacara kerajaan, bukan hanya untuk merayakan kekuasaan, tetapi untuk menyelaraskan mikrokosmos manusia dengan makrokosmos semesta. Ini bukan metafora puitis.
Dalam pandangan kosmologi Nusantara, alam semesta dipahami sebagai jaringan getaran. Segala sesuatu beresonansi. Logam perunggu yang ditempa untuk gamelan tidak dipilih sembarangan. Campuran tembaga dan timah diyakini memiliki sifat hidup. Dalam tradisi Bali, satu set gamelan dianggap memiliki roh kolektif. Ia diberi sesaji. Ia diperlakukan seperti entitas yang harus dihormati. Mengapa? Karena suara tidak dianggap netral. Ia membawa niat. Ia membawa frekuensi kesadaran. Filosofi Jawa mengenal konsep sedulur papat limo pancar, 4 unsur penjaga dan 1 pusat kesadaran. Struktur ini bukan hanya simbol spiritual, tetapi pola resonansi. 4 arah, 1 pusat. 4 getaran, 1 inti. Jika Anda melihat ansambel gamelan, gong besar di belakang sebagai pusat. Instrumen-instrumen lain mengelilinginya seperti orbit. Ini bukan kebetulan estetika. Ini arsitektur energi. Seiring datangnya kolonialisme dan modernisasi, makna esoterik ini perlahan disederhanakan menjadi musik tradisional. Dimuseumkan, dipentaskan, dikurasi. Tapi jarang lagi dipahami sebagai teknologi kesadaran. Pengetahuan tentang resonansi, tentang bagaimana suara dapat memengaruhi denyut jantung, pola gelombang otak, dan medan elektromagnetik tubuh lebih mudah diterima ketika datang dari laboratorium modern daripada dari pendopo desa. Ironisnya, apa yang kini disebut sound healing atau vibrational therapy sudah lama dipraktekkan dalam bentuk yang lebih halus di Nusantara. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apakah gamelan punya efek pada manusia? Pertanyaannya adalah, mengapa kita berhenti melihatnya sebagai ilmu? Untuk menjawab itu, kita harus memasuki pengalaman langsungnya. Apa yang terjadi pada tubuh dan jiwa ketika gong pertama kali memecah udara? Dan di sanalah gerbang suara benar-benar terbuka. Sekarang, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang sederhana. Tarik napas perlahan, tahan, lalu lepaskan. Bayangkan sebuah gong perunggu digantung di ruang luas, sunyi. Tidak ada notifikasi, tidak ada distraksi. Hanya Anda dan udara yang menunggu disentuh oleh getaran pertama. Lalu, dum. Saat pemukul menentur permukaan gong, yang terjadi bukan hanya suara. Itu adalah pergeseran tekanan udara. Gelombang akustik menyebar, menghantam dada Anda sebelum sempat diproses oleh pikiran. Tubuh bereaksi lebih cepat daripada nalar. Otot-otot mikro di sekitar tulang rusuk bergetar. Diafragma merespons. Denyut jantung sedikit melambat. Ini bukan sugesti, ini fisiologi. Frekuensi rendah dari gong besar bergerak di bawah ambang bahasa. Ia tidak meminta izin pada pikiran analitis, ia menembusnya. Karena pikiran modern terlalu sibuk untuk memahami, maka suara memilih jalur lain, jalur bawah sadar. Disinilah gamelan berhenti menjadi musik dan mulai menjadi entitas hidup. Dalam tradisi Jawa dan Bali, satu set gamelan tidak pernah dipisahkan instrumennya secara sembarangan. Ia lahir sebagai satu kesatuan, dipukul, dirawat, bahkan dibangunkan secara ritual. Mengapa? Karena setiap instrumen memiliki hubungan resonansi yang unik satu sama lain, seperti organ dalam satu tubuh. Jika satu nada bergeser, keseluruhan medan berubah. Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi ketika gamelan dimainkan, sistem saraf Anda mulai melakukan penyesuaian halus.
Gelombang otak yang tadinya bergerak cepat, beta, penuh analisis dan kecemasan, perlahan ditarik menuju ritme yang lebih lambat. Napas Anda mengikuti pola pukulan kendang. Pikiran yang riuh mulai kehilangan momentumnya. Izinkan itu terjadi. Tidak perlu memaksa diri untuk mengerti. Cukup dengarkan. Biarkan resonansi bekerja seperti air yang menenangkan permukaan danau. Pertanyaan tajamnya adalah ini. Bagaimana mungkin logam yang ditempa ratusan tahun lalu mampu menembus lapisan psikologis manusia modern yang dibesarkan oleh algoritma dan layar digital? Jawabannya ada pada struktur frekuensi itu sendiri. Perunggu memiliki spektrum harmonik yang kompleks, tidak steril, tidak presisi seperti suara sintetis digital. Ia membawa ketidakpersempurnaan alami, dan justru disitulah letak kuncinya. Ketidakpersempurnaan ini menciptakan denyut mikro, fluktuasi halus yang membuat tubuh merasa hidup, bukan terprogram. Saat gong beresonansi, Anda tidak hanya mendengar, Anda sedang diselaraskan. Dan jika Anda cukup tenang untuk memperhatikan, ada momen singkat setelah dentuman itu memudar, hening yang sangat dalam. Hening yang bukan kosong, tetapi penuh. Disitulah jiwa mulai berbicara. Dan untuk memahami bagaimana resonansi ini begitu presisi bekerja pada tubuh, kita harus melihat lebih jauh pada geometri tersembunyi antara perunggu dan tulang Anda sendiri. Sekarang dengarkan saya baik-baik. Jika Anda masih menonton sampai titik ini, berarti ada sesuatu dalam diri Anda yang sedang mencari keselarasan. Jangan setengah-setengah. Fokus, matikan gangguan, biarkan perhatian Anda utuh. Karena apa yang akan kita bahas bukan kebetulan musikal, ini matematika kesadaran. Tangga nada slendro 5 nada, tangga nada pelok 7 nada. 5 dan 7 bukan angka sembarangan. Dalam banyak tradisi kuno, 5 melambangkan unsur dasar kehidupan, 7 melambangkan lapisan kesadaran. Ketika slendro dimainkan, ia menciptakan ruang yang terbuka, melingkar tanpa pusat gravitasi tonal yang kaku. Pikiran Anda tidak bisa menggenggamnya, ia dipaksa untuk melepaskan kontrol. Itulah sebabnya Anda merasa melayang. Pelok berbeda. 7 nadanya menciptakan ketegangan, tarikan, pelepasan. Ada gravitasi emosional, ada konflik dan resolusi. Tubuh Anda merespons pergeseran interval ini seperti ia merespons perubahan suhu, halus tapi nyata. Sekarang perhatikan ini. Dalam gamelan, instrumen tidak pernah disetel persis sama. Ada sedikit perbedaan frekuensi yang disengaja antara pasangan instrumen. Perbedaan kecil ini menciptakan efek yang disebut ombak, gelombang berkilauan, sebuah denyut akustik, sebuah detak. Anda mungkin mengira itu cacat. Tidak, itu desain. Detuning ini menghasilkan fenomena beat frekuensi. 2 frekuensi hampir sama bertemu dan menciptakan denyut ketiga yang tidak dimainkan secara langsung. Denyut inilah yang menyusup ke sistem syaraf Anda. Ia meniru pola detak jantung alami. Ia menyentuh ritme dasar tubuh. Berhenti sebentar. Rasakan detak jantung Anda sekarang. Tidak stabil sempurna, tidak mekanis, ada variasi mikro. Itulah kehidupan. Ombak dalam gamelan meniru variasi itu. Ketika Anda mendengarnya, sistem syaraf otonom Anda mengenalinya sebagai selaras. Tubuh tidak melawan, ia menyerah pada sinkronisasi. Ini bukan mistifikasi, ini entrainment.
fenomena di mana dua sistem berosilasi mulai menyelaraskan ritmenya. Seperti dua jam pendulum yang digantung berdampingan dan akhirnya berdetak bersama. Tulang Anda, khususnya struktur tengkorak dan tulang dada, adalah konduktor resonansi alami. Gelombang rendah dari gong merambat melalui jaringan lunak, menabrak struktur keras, dan menciptakan pantulan internal. Anda bukan hanya pendengar, Anda adalah ruang resonansi. Sekarang pertanyaannya konfrontatif. Jika geometri perunggu bisa menyelaraskan geometri tulang Anda, mengapa Anda masih menganggap ini sekadar hiburan budaya? Anda hidup dalam tubuh yang dirancang untuk beresonansi. Dan leluhur Anda sudah memahami itu jauh sebelum istilah neuroscience lahir. Tetaplah fokus, karena kita belum menyentuh lapisan terdalamnya. Medan biohalus yang berada di luar tulang dan daging, namun justru paling peka terhadap getaran. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin bertanya kepada Anda. Saat ini, Anda sedang beraktivitas apa ketika menonton video ini? Apakah Anda sedang beristirahat di kamar, di perjalanan, atau mungkin di sela-sela pekerjaan yang melelahkan? Tuliskan di komentar dan izinkan saya mendoakan Anda. Semoga dimanapun Anda berada, Anda selalu diberikan kesehatan yang kuat, kesuksesan yang lapang, dan rezeki yang mengalir tanpa hambatan. Sekarang, mari kita kembali ke getaran. Tubuh Anda bukan hanya daging dan tulang. Ia adalah medan bioelektrik. Jantung memancarkan gelombang elektromagnetik yang bisa diukur beberapa meter dari tubuh. Otak memproduksi arus listrik mikro yang membentuk pola kesadaran. Setiap sel memiliki potensial listriknya sendiri. Artinya, Anda adalah sistem resonansi hidup. Ketika gong besar dipukul, perpindahan udara yang masif tidak hanya mengenai gendang telinga. Ia mendorong dada, menggetarkan rongga perut, menekan ruang di sekitar jantung. Gelombang rendah memiliki kemampuan menembus lebih dalam dibanding frekuensi tinggi. Ia tidak berhenti di permukaan, ia masuk. Sekarang, bayangkan medan energi halus yang mengelilingi tubuh Anda, yang dalam berbagai tradisi disebut aura, prana, chi, atau daya hidup. Medan ini sensitif terhadap perubahan tekanan dan getaran. Ketika suara gamelan mengalun, logam berat perunggu menciptakan spektrum frekuensi kompleks yang menyapu medan ini seperti angin menyapu kabut. Beberapa orang merasakannya sebagai hangat di dada. Sebagian merasakan getaran di perut. Ada pula yang tiba-tiba merasa emosinya terlepas tanpa sebab jelas. Itu bukan sugesti kolektif, itu pelepasan. Penyumbatan energi yang terbentuk dari stres, trauma kecil, pikiran berulang, cenderung menciptakan stagnasi. Seperti air yang tidak mengalir, ia menjadi keruh. Dentuman gong bekerja seperti batu yang dijatuhkan ke kolam itu. Gelombang menyebar, struktur yang beku mulai retak. Dan di titik tertentu, pengalaman mendengar berubah menjadi pengalaman seluler. Anda tidak lagi mendengarkan gamelan. Anda merasakannya dari dalam. Setiap sel seakan menerima instruksi ritmis, kembali ke pola aslinya. Inilah bioresonansi. Bukan sekedar efek psikologis, tetapi sinkronisasi antara medan luar dan medan dalam. Ketika resonansi tercapai,
tubuh masuk ke keadaan koheren. Detak jantung lebih teratur, napas lebih dalam, pikiran lebih jernih. Jika Anda mau jujur, mungkin ada momen ketika suara tertentu membuat Anda merinding tanpa tahu alasannya. Itu adalah tubuh halus Anda yang mengenali frekuensi yang benar. Dan jika perunggu mampu membersihkan lapisan tak terlihat ini, bayangkan apa artinya ketika teknologi leluhur itu dihadapkan pada dunia digital yang penuh frekuensi sintetis. Di sanalah pertarungan sunyi antara resonansi organik dan kebisingan modern benar-benar dimulai. Sekarang, mari kita hadapi kenyataan yang tidak nyaman. Anda hidup di zaman di mana perhatian Anda diperebutkan setiap detik. Notifikasi, video pendek, suara sintetis, musik yang diproduksi dengan presisi steril oleh algoritma, semuanya dirancang untuk menstimulasi, bukan menenangkan. Untuk memecah fokus, bukan menyatukannya. Dan di tengah kebisingan itu, gamelan tetap bertahan. Mengapa? Karena ia bukan sekadar musik. Ia adalah teknologi kesadaran. Frekuensi digital modern bekerja dalam grid yang sangat presisi. Ia bersih, simetris, nyaris tanpa cacat. Tapi justru karena terlalu sempurna, ia kehilangan denyut organiknya. Ia tidak bernafas. Ia tidak memiliki fluktuasi mikro yang membuat sistem saraf merasa aman. Sebaliknya, perunggu tempa gamelan tidak pernah identik satu sama lain. Setiap set memiliki karakter unik. Setiap gong memiliki sidik jari resonansinya sendiri. Ketika dipukul, harmoniknya tidak jatuh dalam pola matematis yang kaku. Ia berlapis, berkilau, bergerak seperti ombak. Tubuh Anda lebih mengenali ombak daripada garis lurus. Di era ketika rentang perhatian manusia menyusut menjadi hitungan detik, resonansi gamelan memaksa waktu melambat. Tidak ada klimaks instan. Tidak ada drop dramatis seperti musik elektronik. Ada proses. Ada siklus. Ada pengulangan yang perlahan menghipnotis. Inilah yang membuatnya menjadi penawar. Sistem penyetelan kuno Bali dan Jawa tidak mengikuti standar A sama dengan 440 Hz seperti musik barat modern. Setiap set gamelan memiliki sistem penyetelan internalnya sendiri. Artinya, ia tidak tunduk pada globalisasi frekuensi. Ia berdiri di atas prinsip kosmologinya sendiri. Itu bukan keterbelakangan, itu kedaulatan vibrasi. Bayangkan ini, leluhur Anda menciptakan sistem nada yang tidak bergantung pada standar luar, tetapi disesuaikan dengan konteks ruang, upacara, dan energi komunitas. Itu artinya mereka memahami bahwa frekuensi bukan angka mati, ia adalah relasi. Di dunia digital, suara seringkali menjadi latar belakang. Di pendopo, suara adalah pusat. Ketika Anda mendengarkan gamelan dengan sadar, Anda sedang mengkalibrasi ulang kompas internal. Napas kembali dalam, detak jantung kembali sinkron, pikiran yang terfragmentasi mulai menyatu. Pertanyaannya sekarang bukan apakah gamelan relevan. Pertanyaannya adalah, apakah Anda cukup berani untuk memperlambat diri dan membiarkan resonansi organik itu menata ulang sistem Anda? Karena teknologi modern bisa mempercepat hidup Anda, tapi teknologi leluhur inilah
yang mampu mengembalikan Anda pada porosnya. Dan jika Anda siap, langkah berikutnya adalah belajar bagaimana mengintegrasikan pergeseran getaran ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sebagai pengalaman estetis, tetapi sebagai praktik sadar. Sekarang pertanyaannya menjadi sangat praktis. Semua yang kita bahas tidak akan berarti apa-apa jika hanya berhenti sebagai pengetahuan intelektual. Resonansi tidak bekerja lewat teori, ia bekerja lewat pengalaman. Jadi, bagaimana Anda membawa lanskap suara gamelan ke dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, gunakan ia sebagai jangkar napas. Putar komposisi gamelan dengan tempo lambat. Duduk tegak, biarkan gong menjadi penanda ritme. Tarik napas saat nada rendah mengembang. Hembuskan saat gema memudar. Lakukan selama 5 hingga 10 menit. Anda tidak sedang meditasi rumit. Anda sedang menyelaraskan sistem saraf. Kedua, gunakan ia sebagai pembersih emosional. Saat emosi terasa berat, jangan langsung mencari distraksi. Putar gamelan dengan volume cukup sehingga frekuensi rendah terasa di dada. Biarkan getaran menyentuh ruang yang terasa padat. Jangan dianalisis, jangan dinilai, rasakan. Anda mungkin merasakan sensasi hangat atau justru kesedihan yang tiba-tiba muncul. Itu tanda stagnasi mulai bergerak. Ketiga, gunakan ia sebagai kalibrasi sebelum keputusan penting. Sebelum rapat, sebelum berbicara, sebelum mengambil keputusan finansial atau relasional, dengarkan satu siklus penuh gamelan. Biarkan pikiran analitis turun satu tingkat. Keputusan yang lahir dari sistem saraf yang tenang cenderung lebih presisi daripada keputusan yang lahir dari panik. Ini bukan mistik kosong, ini manajemen keadaan batin. Perubahan terbesar bukan pada dunia luar. Ia terjadi ketika kebisingan internal, pikiran berulang, kecemasan laten, dialog batin tak henti, perlahan digantikan oleh satu ritme dasar yang stabil. Dari gaduh menjadi selaras, dari terfragmentasi menjadi utuh. Lambat laun Anda akan menyadari sesuatu yang halus. Anda tidak lagi hanya mendengarkan suara. Anda mulai hidup dengan ritme yang lebih teratur. Respon Anda terhadap konflik lebih tenang. Nafas Anda lebih dalam. Fokus Anda lebih tajam. Itulah harmoni primordial. Keadaan ketika tubuh, pikiran, dan medan halus tidak saling bertabrakan. Dan di titik itu, gema perunggu berhenti menjadi sekadar gema. Ia menjadi jembatan. Jembatan antara yang terlihat dan yang tak terlihat. Antara tubuh fisik dan roh yang tak terbatas. Karena pada akhirnya, gamelan tidak memaksa Anda menjadi sesuatu yang baru. Ia hanya mengingatkan Anda pada pola asli yang sudah ada di dalam diri sejak awal. Dan jika Anda terus mempraktekannya, perlahan tapi pasti, getaran hidup Anda sendiri akan berubah. Sekarang Anda sudah melihatnya dari berbagai sisi. Gamelan bukan sekadar warisan budaya. Ia bukan hanya estetika bunyi. Ia adalah teknologi resonansi, alat kalibrasi kesadaran yang telah lama berdiri di hadapan kita, namun jarang kita pahami secara utuh. Dentuman gong bukan hanya suara yang memecah udara. Ia adalah panggilan untuk kembali ke poros. Di dunia yang memaksa Anda bereaksi cepat, gamelan mengajarkan Anda untuk merespon dengan sadar. Di tengah kebisingan digital yang memecah fokus, ia menawarkan ritme yang menyatukan. Di saat emosi Anda mudah terpancing, ia menghadirkan denyut yang stabil.
Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah frekuensi itu bekerja. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh? Karena banyak orang mendengar, tetapi sedikit yang benar-benar hadir. Banyak yang memutar musik, tetapi jarang yang membiarkan musik mengubah mereka. Jika setelah menonton ini, Anda mulai lebih peka terhadap suara, lebih sadar terhadap napas, lebih tenang saat menghadapi tekanan, maka resonansi itu sudah bekerja. Dan mungkin inilah rahasia yang sebenarnya. Tubuh Anda sejak awal dirancang untuk beresonansi dengan harmoni semesta. Anda hanya perlu berhenti sejenak dan mengingatnya kembali. Jika video ini membuka sudut pandang baru bagi Anda, dukung channel ini dengan menekan tombol suka. Tuliskan refleksi Anda di komentar dan bagikan kepada mereka yang sedang mencari keseimbangan di tengah dunia yang riuh. Karena mungkin di antara kebisingan zaman ini, satu dentuman gong adalah semua yang Anda butuhkan untuk kembali utuh.